kita akan membahas tentang controller proporsional, controller integral, dan controller derivatif. Ini merupakan kelanjutan dari materi di mata kuliah dasar sistem kendali yang akan kita bahas, yaitu yang pertama aksi dasar pengontroler, mulai dari kontrol P, proporsional, kontrol I integral, dan kontrol D itu adalah diferensial. Diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aksi kontrol P, aksi kontrol I, dan aksi kontrol D secara individu ya. Kemudian mahasiswa juga nanti mampu mendesain dan menganalisis controller PID ini. Nah, dari sisi pengendalian sistem itu ada 3 hal yang kemudian dilakukan, yaitu yang pertama pemodelan sistem, kedua adalah analisis sistem, dan kemudian adalah pengendalian sistem. Contoh misalnya kita mempunyai ingin mengendalikan motor DC. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemodelan. Pemodelan nanti akan mendapatkan fungsi alih dari motor DC dan blok sistem motor DC ini. Kemudian kita melakukan analisis dengan memberikan masukan sinyal uji pada model motor tadi dan menganalisis respon yang dihasilkan. Bisa respon transient, bisa respon steady state ya, kita lihat bagaimana responnya. Artinya kita melakukan analisis. Kemudian kita juga bisa melakukan pengendalian, yaitu untuk bisa mengendalikan motor akan memberikan hasil yang sesuai. Misalnya stabil, respon transiennya jadi lebih cepat, error steady state-nya sama dengan 0 ya. Itu adalah pengendalian. Nah, hal ini yang kemudian akan kita coba bahas hari ini terkait dengan pengendalian sistem terkait dengan menggunakan controller PID. Nah, kita bisa melihat terlebih dahulu ya dari analisis respon sistem yang dilakukan, bagaimana kemudian respon sistem CT yang diinginkan. Yang diharapkan itu adalah sesuai dengan input ya, atau sesuai atau RT, kita simbolkan dengan RT. Misalnya kalau kita berikan RT-nya berupa unit step, maka CT-nya dia akan mengikuti juga keluarannya, dia akan berupa unit step juga ya, akan mengikuti unit step tersebut. Nah, itu yang dikehendaki. Jika tidak sesuai bagaimana? Kita bisa lakukan ya nanti dengan menambahkan controller untuk bisa membuat misalnya mengeliminasi error steady state, kemudian mempercepat waktu responnya, kemudian bisa juga misalnya membuat sistemnya jadi lebih stabil. Itu kita bisa menggunakan controller seperti ini. Nah, fungsi controller nanti intinya itu adalah dia mengendalikan sistem dengan memanipulasi sinyal galat atau ET nanti ya. Jadi ada CT sebagai luaran dari sistem terkontrol, kemudian galat itu ET, error, RT itu adalah masukan. Sehingga nanti respon sistem CT itu sama dengan respon yang kita inginkan, RT ya. Nah, ini diagram block controller dalam sistem secara lebih lengkap. Controller itu ada di sini, dia merupakan otak dari sistem. Masukannya itu adalah ET. Jadi yang dikendalikan itu adalah ET, sinyal error ini. ET itu sendiri dia akan sama dengan RT dikurangi CT. Selisih antara set point yang diharapkan dengan respon dari sistemnya yang diukur misalnya dengan menggunakan sensor yang bersesuaian ya, ini menghasilkan CT seperti ini. ET itu akan sama dengan RT dikurangi CT. Dan inilah yang kemudian akan dikontrol oleh controller untuk menghasilkan sinyal keluaran dari controller. Kita nyatakan sebagai UT. UT akan menggerakkan aktuator yang kemudian akan melakukan proses ya, dan kemudian ini akan bisa mendapatkan gangguan, draw, noise maupun yang lain dari faktor-faktor eksternal atau dari lingkungan yang kemudian menghasilkan nilai CT ini. Nah, aktuatornya ini adalah plane-nya ya, nanti ini adalah plane-nya yang kemudian akan kita coba kontrol. Yang diharapkan itu memang adalah CT sebagai variabel yang terkontrol atau sinyal yang terkontrol ini sama dengan set point. Itu yang kemudian diharapkan. Ada kemudian beberapa parameter yang memang dikejar. Salah satunya itu adalah kecepatan respon dan dari sisi kestabilan serta galat steady state-nya.
Nah, yang kemudian diharapkan tadi adalah kestabilan, sistemnya stabil, kemudian respon transiennya bagus, dan galat steady state-nya dia mendekati 0. Tidak ada galat steady state, itu menjadi tujuan dari kontrol. Respon yang diinginkan misalnya ya dari unit step, ini stabil. Kemudian karakter respon transiennya ditandai dengan MP, maksimum overshoot-nya ini sekecil mungkin, kemudian waktu TR, TP, dan TS-nya juga sekecil mungkin. Nah, artinya respon transiennya dia lebih cepat ya. Kemudian galat steady state-nya sama dengan 0 atau tidak ada galat steady state. Unit yang diinginkan unit step, maka keluarannya pun dia akan menuju 1. Itu yang kemudian dikehendaki dari respon sistem. Nah, kontrol yang pertama kita bahas itu adalah controller proporsional atau KP. Persamaan matematisnya bisa kita nyatakan seperti ini. UT sama dengan KP kalikan ET. KP-nya sebagai konstanta ya, kalikan ET. ET itu adalah sinyal error, dia akan sama dengan UT dikurangi RT dikurangi CT ya, ET itu. Kemudian kita bisa melakukan transformasi Laplace untuk bisa mendapatkan US itu akan sama dengan KP kalikan ES. Diagram bloknya itu adalah seperti ini. US akan sama dengan KP dibagi ES. Atau fungsi alih dari controller ini dia akan sama dengan US dibagi ES sama dengan KP. Itu adalah fungsi alih dari controller. Dan ini juga kita sebut sebagai controller gain atau controller penguatan. Mirip seperti yang kita bahas sebelumnya pada saat kita membahas root locus ya. Root locus KC itu dia merupakan penguat gain ya. Kemudian dari kontrol proporsional, pengaruh terhadap sistem itu dia bisa menambah dan atau mengurangi kestabilan. KP yang besar dengan mengatur nilai P ya, dia bisa juga mengurangi kestabilannya karena kemarin dari diagram root locus kita bisa mendapatkan begitu dia melewati titik breakaway, maka di sana akan mulai muncul komponen osilatori ya, karena akar-akarnya atau polnya dia ada di sumbu imajiner. Begitu K-nya lebih besar dari root locus, dia bisa juga polnya dia akan menjadi dia di sebelah kanan bidang S yang menunjukkan dia itu tidak stabil. Itu adalah kontrol proporsional. Kemudian dia punya keunggulan dapat memperbaiki respon transien, rest time maupun settling time-nya dia bisa jadi lebih cepat. Ini salah satu keunggulan dari proporsional. Dan dia juga punya keuntungan yaitu mengurangi, namun bukan menghilangkan ya galat steady state. Galat steady state-nya dia akan jadi semakin kecil karena dikurangi oleh komponen yang proporsional ini. Nanti untuk menghilangkan komponen galat, kita akan gunakan yang integral. Nah, kontrol proporsional dia akan memberi pengaruh langsung atau sebanding dengan galat. Semakin besar galat, maka semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan oleh controller karena dia merupakan dia proporsional ya, galatnya semakin besar, maka sinyal kendalinya juga akan semakin besar. Ini contoh controller ya proporsional yang kita berikan di sini. Kontrolnya kita berikan KP. Kemudian ini adalah plane-nya ya, plane-nya. Kita berikan plane seperti ini untuk K sama dengan 1,2 dia stabil dengan respon transien yang cepat ya, yang lebih cepat jika tanpa controller. Tapi kalau misalnya K sama dengan 1,6, ini sistem dia bisa menjadi tidak stabil. Seperti ini tidak stabil, ada komponen osilatori yang dia itu jadi semakin besar, tidak meluruh. Anda bisa nanti menyatakan ya dengan diagram dari diagram root locus ini, dari sistem ini, sistem dengan kontrol proporsional ini, Anda gambar diagram root locusnya, Anda bisa melihat bahwa dengan K sama dengan 1,6, akar kedudukan akarnya dia ada di sebelah kanan bidang S. Kalau dilihat dari respon waktunya, Anda akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Ini artinya tidak stabil. Bahwa ada
kelebihan dengan keuntungan proporsional, salah satu kekurangannya itu dia bisa menimbulkan kondisi sistem yang tidak stabil. Kemudian keuntungannya dia itu bisa membuat responnya lebih cepat. Ini responnya lebih cepat. Demikian juga dia galatnya juga jadi lebih kecil. Kalau tanpa transien kemungkinan dia akan menimbulkan galat. Gitu. Tapi dengan tanpa controller dia akan menimbulkan galat. Yang misalnya A. Kemudian dengan controller P maka mungkin masih ada galat, tapi galatnya dia lebih kecil dari A. Itu adalah salah satu ya keuntungan dengan menggunakan controller proporsional ini. Silakan nanti Anda juga bisa mencoba melihat ya berapa galat yang dihasilkan sistem tanpa controller. Tanpa controller itu artinya KP-nya dia 0 ya, dia akan nyambung ke sini. Tanpa controller, kalau dengan controller Anda isi nilai KP-nya, Anda akan mendapatkan respon yang lebih cepat daripada tanpa controller, dan juga galat yang dia bisa jadi lebih kecil. Berikutnya itu adalah controller integral. Controller integral fungsi waktunya itu adalah seperti ini. UT akan sama dengan KI dikalikan jumlah ya dari ET. Jadi integral dari ET dt ya. Artinya RT-nya akan dijumlah yang kemudian dikalikan dengan konstanta integralnya. Dalam Laplace kita bisa menyatakan fungsi alih kontrolernya US dibagi ES akan sama dengan KI dibagi S. Kita bisa menggambarkan dalam bentuk diagram blok seperti ini. KI per S ya. Ini fungsi alih fungsi alih dari controller KI dibagi S ini. Nah, pengaruh terhadap sistem, dia bisa menghilangkan galat steady state. Ini salah satu keuntungannya kita menggunakan integral yang hanya bisa dilakukan untuk menghilangkan galat itu adalah integral, kontrol integral. Namun dia menghasilkan respon yang lebih lambat dari P. Ini jadi kelemahannya dari integral ini, dan dapat juga menimbulkan ketidakstabilan karena menambah order sistem. Ini juga satu kekurangannya dengan menggunakan I ini. Satu-satunya kelebihan dari integral ini adalah dia bisa menghilangkan galat. Ini yang kemudian diharapkan ya, dengan menambahkan komponen integral, galatnya itu akan sama dengan 0. Dan perubahan sinyal kontrol nanti sebanding dengan perubahan error. Semakin besar error, semakin cepat sinyal kontrol nanti bertambah atau berubah. Nah, kita coba lihat bagaimana aplikasi dari kontrol integral. Kita punya di sini controller yang bisa kita berikan dengan controller misalnya KP saja ya. Ini misalnya dengan KP saja, masih ada galat karena yang dikehendaki yang coding ini kemudian keluarannya hijau. Dengan menggunakan KI saja, maka akan galatnya dia akan sama dengan 0. Artinya CT-nya dia akan sama ya, di kondisi steady state-nya dia akan sama dengan RT seperti ini dengan KI1. Kemudian kalau tanpa controller ada galatnya, kemudian dia juga tidak cepat ya. Galat antara tanpa controller dengan controller KP ini akan beda gitu. Ini yang kemudian diharapkan juga Anda bisa menganalisis ya pengaruh dengan pemberian nilai KP dan nilai KI ya. Kalau digabungkan kontrol PI KP dengan KI akan mendapatkan respon yang seperti ini. Responnya bisa jadi lebih cepat. Gitu. Di sini responnya bisa lebih cepat. Kemudian galat steady state-nya akan sama dengan 0 dengan memanfaatkan kelebihan dari controller P dengan controller I. Silakan nanti bisa juga Anda mencoba ya memplot yang bagian sini. Anda coba lihat pengaruh KP, KI, dan yang tanpa controller ini. Nah, galat dalam kontrol integral ini memang bisa dihilangkan. Perhitungannya itu adalah seperti ini. Kalau misalnya kita punya ya fungsi transfer dari plan atau GP sama dengan 1/2S plus 1. Kemudian controller I-nya integralnya itu adalah 1/S dengan KI-nya sama dengan 1 ya. Maka kita bisa mendapatkan nanti fungsi alih loop terbukanya OLTF-nya akan sama dengan 1/2S kuadrat tambah S. Jadi GS-nya ini akan sama dengan 1/2S ditambah S, yang GPS dikalikan GCS. Ya.
Ini Anda menghasilkan ini. Nah, nanti fungsi alih transfer sistem CS dibagi RS dia akan sama dengan, kan ini ya GS dibagi 1 plus GS kalikan HS, Anda bisa mendapatkan 2S kuadrat dan seterusnya. 2S kuadrat plus S dan seterusnya Anda akan dapatkan seperti ini. CS akan sama dengan 2S kuadrat plus S dibagi 2S tambah S tambah 1. Dikalikan, kalau misalnya unit step, Anda kalikan dengan RS yang nilainya adalah 1/S. Nah, error steady state itu terjadi dari limit kita kalikan ya, S itu dengan CS. Gitu. Artinya, delta ya, DCS per DT itu sama dengan 0 gitu. Nah, CS-nya itu kita kalikan nanti dengan S, kemudian kita cari limit pada saat S sama dengan 0. Pada saat S sama dengan 0, nilai ini dia akan sama dengan 0. Yang akan membuktikannya bahwa dengan S dia mendekati 0, maka error steady state-nya dia akan sama dengan 0. Ini adalah perhitungan ya dari Galat untuk sistem yang dengan ada integral. Kemudian controller terakhir adalah controller derivatif, pengaruhnya terhadap sistem. Dia mampu memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi. Dalam hal ini, kalau misalnya kita memberikan nilai Kp yang besar untuk mendapatkan respon transien yang cepat, dengan menambahkan derivatif ini akan memberikan ya nanti efek redaman. Ini kelebihan dari derivatif, memperbaiki respon transien karena memberikan aksi saat ada perubahan Galat. Ini juga keuntungannya. Namun dia kekurangannya, derivatif itu harus digabungkan dengan controller yang lain, terutama proporsional ya, untuk membentuk misalnya PD, proporsional derivatif. Nah, besarnya sinyal kontrol nanti sebanding dengan perubahan Galat delta E. Semakin cepat Galat berubah, semakin besar aksi kontrol yang ditimbulkan, karena yang dilihat itu adalah perubahan Galat atau delta E. Nah, aplikasi controller derivatif yang kita tambahkan dengan P ya untuk membentuk menjadi kontrol PD itu adalah seperti ini. Kalau misalnya dengan kontrol P saja, responnya itu dia misalnya berosilasi, kita berikan misalnya nilai KP ya, nilai KP yang dia itu memotong nanti di root locusnya itu memotong dengan sumbu imajiner yang akan menghasilkan komponen osilatori yang dia itu teratur gitu, tidak naik tidak turun gitu. Ini akan kita sebut sebagai berosilasi seperti ini, atau bahkan KP-nya terlalu besar sehingga dia osilasinya dia semakin besar nilai. Nah, dengan controller derivatif maka kita bisa mendapatkan respon yang kemudian dia akan diredam bagian tempat kedudukan akarnya itu dia akan jadi di sebelah kiri yang akan menghasilkan sistem yang lebih stabil seperti ini. Dia akan meredam komponen osilatorinya. Itu yang ada di controller derivatif. Nah, aplikasi kontrol derivatif ini nanti bisa dilihat di bagian sini ya. Jadi perhitungan misalnya dengan hanya menggunakan P saja, dengan transfer fungsi sistem open loop-nya GS sama dengan 1/S kuadrat, maka closed loop-nya dia akan sama dengan 1/S kuadrat plus 1. Persamaan karakteristiknya S kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka S-nya dia akan sama dengan plus minus ya. Polnya itu dia akan ada di sumbu imajiner, yang akan membuat responnya akan berosilasi terus-menerus. Dengan menggunakan controller derivatif, maka dia akan membuat ya akarnya dia itu menjadi real negatif, walaupun kemudian di sana terletak ya dia kompleks konjugat tapi selalu negatif ya, atau di sebelah kiri bidang S yang menunjukkan bahwa sistemnya itu dia stabil. Nah, controller PID bisa juga digabungkan membentuk PI untuk PID, kita gabungkan dua-duanya. Keuntungan menggunakan P itu kemudian kita manfaatkan untuk memperbaiki respon transien. I-nya kita manfaatkan untuk menghilangkan Galat steady state.
artinya kalau steady state-nya sama dengan 0, walaupun P ini dia juga bisa mengurangi galat steady state, tapi I itu dia dapat menghilangkan. Kemudian D itu dia memberikan efek redaman terhadap overshoot yang akan bisa membuat juga sistemnya jadi stabil ya. Itu kemudian kita manfaatkan untuk membuat controller PID ini. Bentuknya bisa beragam. Ada yang serial seperti ini adalah serial dengan parameter-parameter K, tau I, dan tau D untuk menyatakan ini adalah komponen integralnya, ini adalah komponen derivatifnya, atau bentuknya adalah ekuivalen, bentuknya itu adalah paralel, yang di sana muncul parameternya itu adalah KP, KI dengan KD. Dan ada yang bentuknya itu standar. Kita katakan standar ini adalah gabungan antara serial dengan paralel, dengan parameternya itu adalah KP, TI, T besar ya, dengan TD. Ini komponen integral, ini adalah komponen derivatif. Ini proporsional, ini integral, dan ini derivatif. Nah, dari ketiga bentuk ini sebenarnya kita bisa saling kita tukar ya, Misalnya gini, Anda mempunyai bentuk yang controller PID yang bentuknya itu paralel seperti ini dengan parameter KP, KI dengan KD. Nah, Anda ingin membentuk menjadi controller yang standar. Ini bisa gitu. Kita coba misalnya dari serial ke paralel ya, bahwa serial itu akan sama dengan K dikalikan ya, 1 ditambah ini di sini ya, keluaran di sini itu akan sama dengan K K kemudian ditambah K kalikan K per S tau I ya, atau kita nyatakan K kalikan 1 plus seper S plus I, kemudian dikalikan ini gitu, dikalikan 1 plus S kalikan tau D. Ini persamaan untuk yang serialnya. Atau kita keluarkan nanti nilai K-nya, kita dapatkan kita kelompokkan ya, yang komponen proporsionalnya mana, derivatifnya mana, integralnya mana, kita dapatkan seperti ini. K kalikan 1 plus tau D tau I plus seper S tau I plus S tau D. Artinya nanti komponen proporsional itu adalah K ditambah K kalikan tau D dibagi tau I. Komponen integralnya itu adalah K kalikan tau I ya. Kemudian komponen yang derivatifnya itu adalah K kalikan tau D. Ini yang pertama. Kemudian kalau yang paralel itu Anda bisa menyatakan nanti ya, paralel itu akan sama dengan KP. Ini kan tinggal dijumlah aja. KP ditambah KI plus S per R ya, per S ditambah KD kalikan S. Bentuknya seperti ini. Nah, dari kedua ini kemudian Anda coba Anda coba samakan. Ini komponen proporsionalnya. Komponen proporsional itu adalah K kalikan 1 plus tau D dibagi tau I. Ini komponen proporsional. Artinya KP itu akan sama dengan 1 plus tau D dibagi tau I. KI akan sama dengan K ya, K kalikan tau I. Ini KI. KD-nya akan sama dengan K kalikan tau D. Nah, dari sini Anda kemudian bisa mencoba membuat ya komponen PID yang serial, PID yang paralel. Yang penting parameter-parameter ini Anda dengan menggunakan persamaan ini Anda bisa saling menukar. Anda pun bisa menggunakan model yang seperti ini. Kita coba analisis dulu ya persamaan US-nya gitu. US-nya bagaimana sih gitu. US-nya dia akan sama dengan ya, maksudnya US per ES ya, itu akan sama dengan KP. Ini KP ditambah KP per TI besar ya, bagi S, ditambah KP kalikan S kalikan TD. Anda akan dapatkan seperti ini, kemudian Anda bisa mengelompokkan komponen proporsional, integral derivatifnya, Anda akan dapatkan bentuk yang seperti ini. Bahwa TI dia akan sama dengan tau I ditambah tau D. TD akan sama dengan tau D tau I dibagi tau D plus tau I. Nah, ini saling ekivalen gitu. Kemudian ini contoh rangkaian dengan untuk kontrol PID menggunakan op-amp. Kalau kita lihat dia itu bentuknya adalah paralel ya.
KP-nya nanti akan ditentukan oleh berapa penguatan yang ada di sini. KI-nya akan diperoleh dari penguatan yang disetel oleh R ini. Kemudian KD-nya juga disetel oleh ini. Ini adalah kontrol PID dengan menggunakan rangkaian op-amp. Yang kemudian hasilnya akan dijumlah ya di sini integrator. Jadi mirip seperti ini. Ini adalah penjumlah ya. Ini penjumlah, ini tadi adalah proporsional, ini integral dan ini derivatif.